Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Sari, seorang mahasiswa pendidikan jarak jauh pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Syahid Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan mempresentasikan solusi kreatif untuk kasus pembelajaran pendidikan agama Islam yang umum terjadi, yaitu di mana siswa mengalami kejenuhan ketika guru menjelaskan tentang materi akhlakul karimah melalui metode ceramah interaktif. Masalah ini terjadi karena ceramah bersifat one-way communication, kurang melibatkan siswa secara aktif, dan materi abstrak sulit untuk divisualisasikan. Solusi saya menggunakan pendekatan storytelling interaktif berbasis role play. Ini sejalan dengan teori konstruktivisme dan multiple intelligence, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan sekedar mendengarkan. Masalah tersebut, saya akan mengembangkan 3 jenis media terintegrasi. Yang pertama, saya akan menggunakan media visual berupa video akhlakul karimah dalam durasi waktu 2-3 menit, menampilkan skenario kehidupan nyata siswa yang menunjukkan contoh dan mencontoh akhlak mulia. Video tersebut menggunakan karakter relatable, konflik yang menarik, dan resolusi yang jelas. Yang kedua, saya menggunakan media berupa lembar kerja interaktif ataupun worksheet berisi pertanyaan reflektif, studi kasus, dan diskusi kelompok untuk membuat siswa aktif kritis tentang nilai-nilai akhlak. Yang terakhir, media yang saya gunakan itu adalah skenario card atau role play skenario card. Kartu ini berisi tentang berbagai macam skenario sosial. Kemudian siswa diminta untuk memperagakan bagaimana menghadapi, bagaimana menerapkan tentang nilai-nilai akhlakul karimah dalam kondisi tersebut. Mengapa media ini efektif secara pedagogis? Alasannya pertama adalah karena keterikatan melalui narasi. Cerita adalah cara otak memproses dan mengingat informasi. Saat siswa terlibat dalam narasi, aktivitas otak mengingat terutama di bagian emosi dan memori. Yang kedua, karena active learning, role play. Membuat siswa yang awalnya pasif menjadi aktor aktif. Siswa tidak hanya mengetahui tentang nilai-nilai akhlak, tetapi juga merasakan dan mempraktikkannya. Yang ketiga adalah karena diferensiasi pembelajaran. Melalui media visual berupa video, kinestetik yaitu role play, dan yang ketiga tadi menggunakan media interaktif berupa lembar kerja, itu sudah memenuhi beberapa gaya belajar siswa. Cara penggunaan media ini dalam pembelajaran saya bagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama, saya akan menunjukkan video akhlakul karimah kepada siswa, lalu meminta mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai akhlak yang ada di dalamnya. Di fase kedua, saya akan membagi mereka dalam kelompok kecil, lalu membagikan skenario card kepada setiap kelompok dan meminta mereka untuk melakukan role play. Yang ketiga, di fase terakhir, kami akan melakukan refleksi dan diskusi kelompok menggunakan lembar kerja, dan siswa menulis pembelajaran dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini diharapkan terjadi peningkatan di mana siswa menjadi lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, pemahaman siswa akan semakin mendalam sehingga siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mengetahui mengapa akhlakul karimah itu penting dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini diharapkan terjadi peningkatan di mana siswa menjadi lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, pemahaman siswa akan semakin mendalam sehingga siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mengetahui mengapa akhlakul karimah itu penting dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan storytelling, role play, media interaktif, kita tidak hanya mengatasi kejenuhan siswa, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih bermakna tentang akhlakul karimah. Ini adalah contoh bagaimana pengembangan media dan bahan ajaran strategis dapat mengubah pembelajaran dari sekedar transfer informasi menjadi pengalaman transformatif. Sekian solusi yang saya tawarkan. Saya Anissa Nabila Sari. Sampai jumpa kembali